Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kedatangan pasien yang mana beliau ini memiliki riwayat gangguan metafisik. Beliau ini terkena sihir kiriman. Anehnya, kiriman ini sedikit sekali dirasakan oleh banyak pasien. Jadi ada rambut yang selalu datang menghampiri bapak ini, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, baik di sekitar rumah ataupun di tempat usahanya. Jadi ketika ada rambut masuk ke dalam rumahnya atau tempat usahanya, maka bapak ini seolah-olah seperti orang sakit, lemas, moodnya berkurang, rasa takut itu hadir, dan lain sebagainya. Dulu saya berpikir ketika bapak ini konsultasi mungkin itu rambut anaknya, akan tetapi ternyata kejadian ini bukan di dalam rumah saja, tapi di luar rumah. Dan kemudian anehnya lagi, jika itu rambut dari keluarganya, tapi anehnya di situ macam-macam bentuk rambut, ada yang lurus, keriting, kaku, dan lain sebagainya. Nah, itu keganjalannya. Dan kemudian bukan hanya itu saja. Jadi beliau ini pernah juga ketika BAB, buang air besar, itu sempat ada rambut yang keluar. Apalagi ketika rambut itu menyerang tempat usahanya, dagangannya, maka dagangannya seperti basi gitu, seperti sudah nggak layak dijual, nggak layak dimakan, kemudian sudah pasti omset menurun. Maka ini bukti nyata bahwasannya sihir itu ada, sihir itu nyata. Penasaran dengan kesaksian dari pasien kami? Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang mana beliau ini memiliki riwayat gangguan metafisik yang mungkin ini sangat menarik ceritanya, yang mana bapak ini sering menemukan rambut-rambut yang bentuknya aneh-aneh, mungkin kayak ada rambut yang panjang, melingkar, pendek, dan lain sebagainya. Mungkin kita semua berpikir mungkin itu rambut dari anak-anaknya atau istrinya. Nah, saya juga berpikir seperti itu, akan tetapi ini kejadian bukan di rumah saja, Pak ya, tapi di luar rumah juga. Di luar rumah ada. Nah, dan hal ini udah dirasakan berapa lama, Pak? Ya, sekitar 5 tahunan ada. 5 tahunan ada, Pak ya. Ya. Nah, biasanya kasus-kasus yang riwayat metafisik, sihir atau gangguan jin, ini biasanya ada efek samping. Nah, dari kejadian ini efek apa aja yang Bapak rasain beserta keluarga? Mungkin dari kesehatan atau dagangnya mungkin? Ya, waktu dagang ya ada ya perut yang diembat. Perut. Oh, iya, sama leher, pala kan gitu. Yang utama ya perutnya itu. Perutnya, ya, lambung itu ya, lambung. Pak ya? Nah, Bapak dagang apa, Pak? Dagang somai dulu. Dagang somai. Nah, ya. Dengan dagangannya apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau udah ada gangguan rambut itu datang, itu jualan kita udah konsepnya menurun gitu loh. Menurun ya? Menurun. Dan tadinya bisa 200, 150, paling 60, 70, kadang 50 kan gitu.
Rambut tuh pernah nggak muncul di tempat dagangan juga, Pak? Ada. Sering ya? Ya sering, kan kita namanya jualan kan ya, harus rapi, rajin, terus ya sebagainya. Terus tapi kalau saya jualan kan satu saya perhatikan, itu nggak ada kan. Iya. Pas saya goreng semua, saya naikin, saya duduk, berdiri lagi, itu pasti ada rambut itu di lapaknya, di tempat apanya, makanannya itu pasti ada. Kalau udah gitu ya udah. Iya. Menurun omsetnya kan gitu. Nah terus selain rambut yang rusak, yang masuk dalam dagangan gitu, apa ada lagi yang mungkin kayak cepet basi atau apa? Gitu? Ya kalau udah banyak, karena rambut itu kadang-kadang nggak cuma satu. Di sini ada dibuang, nanti sini ada lagi gitu loh. Itu paling nanti kalau kita nggak habis sore udah basi, udah meler. Udah meler. Padahal sebelum nggak ada kejadian rambut kayak gini nggak seperti itu. Enggak. Kalau walaupun nggak habis kita tetap kering gitu loh. Iya. Sebesar apapun sihirnya, kekuatan dukunnya, pasti akan hancur dengan izin Allah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sebaik-baik pelindung itu pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang melindungi orang-orang soleh. Insya Allah di siang hari ini kita sama-sama akan ikhtiar melakukan terapi Al-Quran, yang mana Allah firmankan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Penyakitnya medis ataupun non medis, ketika kita yakin terhadap ayat-ayat Allah, yakin terhadap Al-Quran, kemudian kita mengimaninya semaksimal mungkin, pasti Allah akan datangkan kesembuhan tersebut. Amin. Dan kehidupan kita kedepannya jadi lebih sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin. Terapi Al-Quran baru pertama ini ya Pak ya? Iya. Pertama ini insya Allah kita akan berobat dengan Al-Quran. Kemudian perlu diingat, minyak ini adalah minyak gaharu. Minyak gaharu yang mana ini sangat direkomendasikan oleh Nabi untuk sebuah pengobatan Pak. Ya. Baik itu gangguan medis ataupun non medis, dengan berbagai cara. Nah kemudian nanti tugas Bapak pejamkan matanya, kemudian buka lebar-lebar telinganya, biarkan ayat Al-Quran itu masuk lewat telinga Bapak sehingga menjadi obat gitu, untuk Bapak gitu, sehingga bekerja dari dalam. Obat itu kan ada yang masuk lewat mata, tetes mata, ya kan? Ada yang masuk lewat hidung, ya kan? Gurah itu obat hidung. Terus mulut, ya kita minum obat biasa lewat mulut. Kemudian ada juga yang masuk lewat telinga. Apa? Di antaranya yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jadi tugas Bapak cukup mendengarkan, fokus untuk kesembuhan, keselamatan kita semua. Amin. Sebelum saya bacain, Bapak tangannya boleh gini? Semua. Jadi apa-apa yang disukai oleh Nabi itu perkara hal semacam itu, jin sihir itu gak suka. Nah, Bapak soles, kemudian diusap-usap, dihirup Pak, dihirup, deketin lagi, sambil dirasain apa yang Bapak rasa. Ada rasa pusing kah, mual atau rasa lain? Rasa. Sambil dihirup, rasakan apa yang Bapak rasa di situ. Ada rasa pusing, mual, atau rasa segar, wangi saja. Ada yang dirasa Pak? Perutnya keras. Perutnya keras. Ketika hirup itu perutnya keras. Sudah? Udah. Bapak pajemin matanya. Tangannya gimana? Tangannya biasa aja. Pajemin mata, buka lebar-lebar telinganya. Biarin ayat ini masuk ke dalam diri Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil perhatiin perutnya Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacain ayat penyembuhan, Pak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Sambil diputar-putar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Apa yang Bapak rasain ketika mendengar ayat Al-Quran? Apa yang Bapak rasain? Tenang aja atau ada yang rasa lain? Tenang. Keringatnya keluar ya. Keringatnya keluar? Keluar. Banyak, Pak? Ya, lumayan. Padahal tadi enggak ya, Pak ya? Enggak. Masya Allah. Padahal ini cuaca hujan ya? Dingin. Cuaca hujan, dingin. Keluar. Oh iya, banyak keringatnya. Keluar semua kan? Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi dalam terapi Al-Quran, ruqyah, itu reaksinya macam-macam, Pak. Kadang ada yang pasien itu hilang sadar, kadang ada yang dia muntah, terus kadang ada yang dia sendawa, terus kesurupan, muntah darah, pernah dapat juga keluar darah dari mata, dapat mual, intinya macam-macam, dan termasuk keluar keringat, ya Pak ya, banyak Pak ya, lumayan, keringatnya banyak, Masya Allah. Itu menandakan Insya Allah semoga di hari yang berkah ini, amin. Cuacanya hujan pada hari yang dingin, harusnya nggak panas keringetan. Kalau panas maklum lah. Iya, panas maklum. Ini dingin, Allah, keringetan. Semoga ini adalah petanda baik. Kedepannya Bapak sehat terus, sukses, lancar usahanya, berkah dunia akhirat serta keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.